semangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dan suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Shalom, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hati kita melimpah dengan syukur, kasih dan kebaikan Tuhan terus kita alami, nyata memberkati kehidupan orang yang percaya kepadanya. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan juga menyanyi pujian pembukaan dari Kitab Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudara yang lemah, hewan tumbuhan bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa melaksanakan ibadah PT bersama di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Tuhan tolong sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya ibadah ini berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu,
Halo Dede, selamat pagi. Senang sekali kakak bisa bertemu dengan Dede pada kesempatan kali ini. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian pada firman Tuhan. Untuk itu marilah kita mempersiapkan bacaan kita yang terambil dari 1 Yoel pada pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-12. Kakak ulangi, bacaan kita terambil dari Yoel ya, di kitab Perjanjian Lama pada pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih jika Engkau telah memampukan kami di sini untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau berkati ibadah ini agar berkenan di hadirat-Mu, dan firman-Mu dapat benar-benar kami dengarkan dan juga kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita baca secara bersamaan ya. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Halo Dede, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik. Senang sekali kakak bisa berkumpul di sini bersama dengan adik-adik, walaupun kita ibadah virtual dengan media YouTube, tapi semoga ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk bersama-sama berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membawakan bisa dibilang khotbah, tapi kakak ingin bercerita, dan temanya itu adalah sikap orang percaya menghadapi pergumulan. Sekarang ini mungkin kita semua sedang mengalami pergumulan yang sama, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Pergumulannya itu adalah kita sedang mengalami pandemi. Nah, ternyata mungkin di antara kita juga ada yang bertanya, kenapa sih kira-kira pandemi ini bisa terjadi gitu? Walaupun sebenarnya kita juga tidak ingin pandemi ini terjadi gitu. Tapi ternyata sejarah justru membuktikan hal lain.
pandemi ini sebenarnya sudah banyak terjadi sebelumnya, ya. Mungkin ini bisa dibilang pandemi yang keberapa gitu. Kakak nggak tahu data pastinya. Tapi yang jelas ketika kakak searching di Google, itu sebelumnya tuh sudah ada beberapa pandemi. Di antaranya tuh pandemi cacar, campak, flu Spanyol, tipes, kolera, flu Hong Kong, dan juga HIV atau AIDS. Bahkan jauh-jauh dari itu, ya, ketika zaman bangsa Israel, ya, itu sudah ada yang bisa dibilang pergumulan yang skalanya adalah skala yang dirasakan oleh suatu bangsa, dan yang merasakannya itu adalah bangsa Israel. Pergumulan itu adalah tulah belalang. Nah, kalau sekarang kita masih bisa makan di rumah, ya, bisa ngemil, bisa jajan, kita bisa beli cemilan gitu. Kemudian kita juga masih bisa merasakan kebebasan, masih bisa untuk memilih mau makan apa gitu. Tapi ketika bangsa Israel mengalami sebuah, bisa dibilang sebuah pergumulan itu bisa dibilang sangat berat. Kenapa bisa dibilang sangat berat? Karena pergumulan itu menyangkut masalah pangan bangsa Israel atau masalah makanannya. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kita mengatakan bahwa mayoritas pekerjaan bangsa Israel pada saat itu adalah petani atau berladang, berkebun gitu. Jadi hasilnya adalah hasil tani, hasil kebun, dan juga hasil ladang. Itu yang mereka pergunakan untuk mungkin barter atau makan gitu. Nah, kenapa sih itu bisa dibilang suatu pergumulan yang luar biasa? Karena tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu adalah tulah belalang. Dan teman-teman mungkin perlu tahu bahwa belalang pengerik itu adalah pemakan buah. Belalang pindahan itu adalah pemakan daun. Kemudian belalang pelompat itu pemakan batang, dan belalang pelahap itu memakan akar. Mungkin teman-teman atau adik-adik bisa bayangkan bahwa sebuah hasil dari ladang, hasil dari kebun itu juga berupa buah, berupa daun, berupa batang. Mungkin bisa buah apel, ya. Kalau daun mungkin bisa daun singkong mungkin. Nah, kalau batang mungkin kayak batang kangkung yang bisa kita makan. Coba bayangkan ketika zaman Israel itu semua lenyap, hilang, dan teman-teman atau adik-adik belum bisa berpikir kira-kira aku bisa makan apa gitu ke depannya. Nah, mungkin ada juga pertanyaan ketika zaman itu. Lalu kenapa Tuhan tega melakukan itu? Apa akibat dari bangsa Israel, ya, ketika mendapatkan tulah itu? Mungkin Tuhan punya keinginan lain, teman-teman atau adik-adik. Bisa kita bilang bahwa sebuah hukuman itu terjadi karena adanya faktor sebab akibat. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa bangsa Israel itu diberi tulah karena bangsa Israel itu sudah tergelincir, ya, hidupnya sudah tidak lurus lagi. Mereka tidak mau taat, tidak mau dengar, ya, dan juga mereka tidak mau menuruti apa yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan menggunakan pergumulan ini agar bangsa Israel itu dapat memiliki sikap meratapi. Meratapi itu dalam artian lain menyesal gitu. Jadi Tuhan tuh memberikan tulah supaya bangsa Israel tuh menyesal. Nah, kalau misalkan kita tarik dengan kejadian kita yang kita alami saat ini, masalah pandemi karena virus corona ini, mungkin ini juga adalah salah satu bentuk yang Tuhan inginkan gitu bagi kita saat ini. Nah, Tuhan tuh ingin kita apa sih? Mungkin ada pertanyaan juga. Pada intinya, itu sekarang tuh kita sedang diberi waktu oleh Tuhan. Waktu untuk apa? Waktu untuk mengevaluasi diri. Wah, aku banyak salah. Wah, aku harus melakukan ini. Waktu untuk bersyukur. Kita mungkin dulu kurang bersyukur, kurang menghargai apa itu pertemanan, kurang menghargai apa itu sebuah pertemuan gitu. Tapi sekarang kita merasa kangen akan hal itu gitu. Kemudian juga kita diberi waktu untuk merasakan sehat. Oh, saya senang saya sehat.
oh saya sedih, teman saya sakit, kita baru merasakan hal itu dan menyadari hal itu sekarang ini gitu. Kalau dulu kita masa bodoh, kalau sekarang kita lebih aware, ya kita lebih sadar gitu. Kemudian juga kita diberi waktu untuk belajar sesuatu hal yang baru. Mungkin teman-teman dulu karena sibuk sekolah, sibuk nongkrong, sibuk main, pengen belajar gitar misalkan belum sempat, akhirnya nggak ada waktu. Nah sekarang ini waktunya, waktu kita bisa dibilang 24 jam di rumah, karena kita nggak boleh kemana-mana, tetap di rumah aja. Dan itu waktu yang sangat banyak yang bisa kita gunakan untuk belajar sesuatu hal yang baru. Ya, misalkan kayak kakak ingin belajar tentang gimana sih caranya untuk memaksimalkan waktu yang ada gitu. Akhirnya kakak karena kerja di rumah, kakak menggunakan waktu kakak untuk baca buku, kemudian searching di internet, nonton YouTube-nya juga yang menambah wawasan gitu. Nah itu juga hal-hal baru yang kakak baru pelajari saat ini. Sebelumnya kakak tidak punya waktu untuk itu gitu. Kemudian juga kita diberi waktu untuk mengakui kedaulatan Tuhan, karena kita yakin dan percaya kalau bukan keinginan Tuhan, pandemi ini tidak akan terjadi. Ya, Tuhan juga ingin memberikan waktu kepada alam supaya mereka tuh bisa rileks, mereka tuh bisa istilahnya bernafas dulu, karena udaranya mungkin udah terlalu tercemar gitu. Jadi Tuhan juga ingin bumi itu beristirahat. Ini adalah semuanya bukti kedaulatan Tuhan gitu. Kalau Tuhan sudah ingin, maka semuanya terjadilah gitu. Dan yang terpenting ini saat ini adalah kita diberi waktu untuk kita bisa lebih dekat dengan Tuhan gitu. Jadi buat adik-adik yang mungkin jarang baca Alkitab, mungkin masih ada waktu, daripada bosen ngapain rebahan terus, bisa baca Alkitab ya, satu pasal dulu dari awal gitu, biar tahu sejarahnya itu seperti apa gitu. Dan juga yang jarang berdoa, sekarang kita diberi banyak waktu untuk berdoa gitu juga. Nah, semoga ya pandemi ini tuh bukan hanya kita anggap sebagai sebuah musibah, tapi juga kita anggap sebagai sebuah ungkapan syukur kita atas waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, atas sehat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan ini ada kata-kata terakhir dari kakak, semoga bisa menjadi sebuah bahan refleksi atau bahan evaluasi buat adik-adik atau teman-teman. Bukan hanya kita yang punya roda kehidupan, dunia juga punya roda waktunya sendiri. Tetap berserah pada Tuhan, karena dialah yang punya segalanya, termasuk hidup kita dan waktu dunia. Semoga adik-adik selalu sehat, selalu diberi semangat, supaya adik-adik tetap berkarya walaupun di rumah ya. Demikian firman Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur karena berkat-Mu pada kami Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah bersama-sama walau hanya dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk firman yang telah kami baca dan kami dengar tadi. Kiranya firman-Mu tidak hanya dapat kami mengerti saja, tapi dapat kami lakukan di kehidupan sehari-hari kami, hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan pada hari ini untuk orang tua kami yang menjaga dan melindungi kami, menafkahi kami. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan yang terbaik, umur yang panjang Tuhan. Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, kiranya Engkau mau melancarkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka berkat, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan, walaupun mereka merayakannya di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi. Engkau memberkati Ibu Pendeta beserta dengan keluarga dalam setiap pelayanannya. Engkau memberkati dia Tuhan. Engkau juga memberkati setiap majelis jemaat, serta Tuhan anggota jemaat yang ada. Engkau memberkati, Engkau juga memberkati setiap pelkat-pelkat yang ada. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan, seperti yang Engkau tahu, kami sedang
dilanda pandemi corona Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati agar negara kami dapat secepatnya menyelesaikannya dengan baik Tuhan, agar kami dapat bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, kami dapat beribadah, kami dapat berkumpul bersama-sama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau bersyukur atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat yang melawan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa kami, syukur kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan, atas segala waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengevaluasi diri kami. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya pandemi ini juga akan berakhir pada waktunya. Kami yakin dan percaya Engkau juga tidak akan meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan banyak berkat dan banyak kasih-Mu kepada kami, sehingga kami saat ini di tengah pandemi ini menyadari bahwa Engkau begitu berdaulat, bahwa Engkau lah yang begitu memiliki kuasa yang sangat nyata dalam hidup kami, dan Engkau lah yang menghendaki segala yang baik terjadi. Maka kiranya di balik pandemi ini banyak sesuatu hal baik yang terjadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk tiap-tiap kami yang ada di sini. Berkatilah tiap-tiap kami yang ada di sini supaya kami dapat menjadi individu yang baik, individu yang takut akan Tuhan, individu yang selalu berserah dan percaya kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Karena itu adalah kepercayaan kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-Mu, dan kami juga selalu minta pertolongan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Terimalah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan dengan perantara anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 120, Kristus Memanggil Diriku. Kristus memanggil dirimu, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya.
damai sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah sudah selesai, adik-adik. Selamat hari Minggu, ya. Selalu beri sukacita kepada lingkungan sekitar adik-adik, dan semoga kita semua dapat segera berkumpul di dunia nyata, bukan virtual lagi ya. Sampai jumpa dan selamat hari Minggu. Dadah.